おい、大丈夫か? Halo semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam. Nah, kali ini gue mau ceritain sebuah anime yang bisa dibilang anime gore. Judulnya tuh Corpse Party, atau bisa disebut Pesta Mayat. Anime ini tuh nyeritain tentang anak-anak SMA yang kejebak di dunia lain. Mereka kudu survive di sana. Diawalin sama 7 anak SMA yang abis festival sekolah, bukannya balik malah ngumpul dulu di kelas. Ya, mereka nggak balik juga karena lagi hujan deres. Ada Ayumi Shinozaki, Mayu Suzumoto, Sakutaru Morishige, Naomi Nakashima, Seiko Shinohara, Yoshiki Kishinuma, sama Satoshi Mochida. Seperti perkumpulan anak-anak SMA pada umumnya, si Ayumi mulai nyeritain tentang cerita-cerita horor gitu. Yang diceritain tuh tentang kisah sekolah SD yang angker. Lagi serius-serius dengerin cerita, mereka dikagetin sama orang yang tiba-tiba ngetuk pintu kelas mereka. Ima, dareka knock shita yo na. Kinosei janai. Ternyata itu tuh guru mereka yang namanya Bu Yui. Dia datang karena penasaran anak-anak ini nggak balik-balik ke rumah. Datang juga adanya Satoshi yang namanya Yuka, yang datang bawain payung buat abangnya. Tipikal adek sayang abang ini mah. Alasan mereka ngumpul tuh karena si Mayu yang mau pindah sekolah. Jadi itu tuh sebagai perkumpulan terakhir mereka bareng Mayu. Dan literally, ini nih emang perkumpulan terakhir mereka semua. Ayumi ngeluarin jimat yang namanya jimat keabadian Sachiko. Ayumi yang nemuin hal itu di internet tuh bilang kalau jimat ini nih sebagai bentuk pertemanan mereka yang bakalan terus kejaga sejauh manapun mereka semua berpisah. Mereka bersembilan mulai ngelilingin jimat ini dan Ayumi nyuruh mereka semua ngucapin mantranya. Konde, kokoro no naka de Sachiko-san onegai shimasu tte tonaeru no. 9回唱えてね. 間違ってもいいから絶対言い直しちゃダメよ. Abis ngucap mantra itu, bareng-bareng mereka narik jimat ini sampai robek. Filosofi dari ngerobek jimat ini tuh selagi mereka semua punya robekan itu, bakalan selalu terhubung sebagai temen. Awalnya abis mereka ngelakuin itu, nggak ada yang aneh. Tapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba... Abis gempa itu, tanah tempat mereka berdiri tuh berlobang, yang ngakibatin mereka semua jatuh dan pindah ke dimensi lain. Mereka semua kelempar di dunia lain, tepatnya tuh di SD yang kelihatan udah tua. Ini tuh SD yang diceritain sama Ayumi tadi. Mereka bersembilan kebagi jadi beberapa kelompok. Walaupun mereka semua di tempat yang sama, tapi kalau nggak di satu dimensi yang sama, mereka nggak bakal ketemu. Pertama-tama kita diliatin sama Naomi yang udah kebangun dari pingsannya. Di sebelahnya ada si Seiko. Mereka berdua bingung ada di mana sekarang ini. Mereka berdua mutusin buat keliling sekolah itu. Siapa tahu bisa ketemu sama teman-teman yang lain dan juga sekalian nyari pintu keluar dari sekolah ini. Semua jendela di sekolah ini tuh ketutup rapet. Apalagi sinyal HP tentu aja nggak ada sama sekali di sini. Akhirnya mereka nemuin pintu keluar di lantai 1 dan ternyata pintu itu nggak bisa dibuka. Akhirnya mereka ke UKS buat ngobatin kaki si Naomi yang keseleo pas kelempar di sekolah ini. Mereka janji nggak bakal ninggalin satu sama lain karena mereka kan juga udah sahabatan dari lama. Terusan si Seiko mau nyariin robekan kertas jimat itu. Mungkin jatuh pas tadi dia ke toilet. Dah tuh si Naomi rebahan sendirian di UKS itu. Nggak lama kemudian badannya si Naomi ini nggak bisa gerak. Mau teriak aja dia nggak bisa. Dia mulai ngalamin keanehan-keanehan di situ. Ada bayangan hitam yang nyoba masuk ke badannya Naomi lewat mulutnya. Nah, si Seiko yang abis dari toilet ngeliat ada cewek yang badannya udah kebelah dan isi perutnya kemana-mana. Si Seiko tentu kaget, dikiranya itu tuh si Naomi. Jadi dia teriak kenceng banget sampai si Naomi yang ada di UKS ngedenger teriakan itu. Akhirnya si Naomi bisa gerak dan berhasil lolos dari bayangan hitam itu. Keluar dari UKS itu, Naomi nemuin mayat orang yang udah kemakan belatung. Saking jijiknya ngelihat itu, dia mau muntah. Tapi tiba-tiba muncul hantu bocah SD yang pakai gaun merah. Untungnya si Seiko udah balik. Hantu bocah itu pun hilang.
Si Naomi terusan marah-marah sama Seiko karena Seiko ini lama banget ninggalin dia. Sakit hati ngedengar omongan Naomi, Seiko pun nangis dan pergi dari situ. Seiko juga ngerasa bersalah karena udah ninggalin si Naomi lama dan niatnya mau minta maaf. Si Naomi mulai nyesel karena udah marah-marah kayak gitu dan niatnya mau minta maaf juga. Naomi mulai nyariin si Seiko. Di tangga, dia nemuin potongan tubuh orang-orang yang kelihatannya udah lebih dulu datang dari mereka bersembilan. Pokoknya jeruan mereka tuh berceceran di situ. Naomi keinget kalau dia ngasih krim bokong buat Seiko. Dia pun ke toilet buat nyariin temennya itu. Tapi pas dia ngebuka salah satu WC, ternyata si Seiko Tapi Seiko ini belum mati, masih sekarat gitu, kegantung di tali itu. Di masa-masa sekaratnya itu, si Seiko minta maaf. Bukannya buruan nolongin temennya ini, si Naomi malah diem aja ngeliatin. Iya gue tahu lu panik, tapi ya mikirlah temen lu tuh sekarat anjir. Untungnya dia ngeliat ember yang isinya jeroan manusia. Dibuang isi ember itu dan mau make buat nyelamatin Seiko, biar nggak kegantung. Tapi udah telat. Seiko keburu mati gantung diri kayak gitu. Naomi mulai nyesel dan nyalahin dirinya sendiri atas kematian sahabatnya itu. Di pintu, hantu bocah ini senyum kayak seolah seneng atas kejadian ini. Sekedar info aja, hantu bocah gaun merah ini tuh namanya Sachiko, yang bakalan jadi antagonis utama di cerita kali ini. Jadi emang udah banyak orang yang kelempar ke dunia ini. Lama-kelamaan orang-orang ini bakalan hilang akal sehatnya. Banyak dari mereka mulai ngebunuh satu sama lain. Dan roh-roh mereka yang mati bakalan kejebak selamanya di dimensi sekolah dasar ini. Kita balik lagi ke si Naomi yang masih meratapi kematian sahabatnya ini. Muncullah Naho Sainoki, siswi dari sekolah lain, yang juga kejebak kayak mereka. Tapi dia tuh udah kejebak di situ lebih lama dari mereka. Jadi dia udah tahu seluk-beluk dunia ini. Dia ngomong ke Naomi, ya emang begitulah aturan main di dunia ini. Si Naho juga ketemu sama Morishige yang lagi mau ngancurin jendela sekolah ini. Naho bilang yang dilakuin Morishige itu sia-sia. Naho pun tiba-tiba ngilang. Si Naho ini udah mati, tapi rohnya kejebak selamanya di dunia ini. Terusan kita dibawa ke cerita di sudut pandangnya Satoshi. Dia kebangun dari pingsannya bareng adiknya, Yuka. Satoshi nemuin koran tahun 73 yang ngejelasin tentang kejadian di sekolah SD ini. Jadi dulu tuh di SD ini ada kasus pembunuhan beberapa murid. Dan pelakunya itu salah satu guru dari SD ini juga. Tapi anehnya pas polisi nemuin mayat siswi-siswi itu, gurunya ada di samping mayat itu, tapi gurunya dalam kondisi punya skizofrenia dan megang gunting. Satoshi ngeduga apa mereka tuh balik ke masa lalu katanya. Yuka bilang ke abangnya kalau dia kebelet kencing. Dianterin Datu sama Satoshi ke toilet. Tapi apesnya, toilet yang kelihatannya bisa dipakai itu malah kekunci. Yuka pun bilang masih bisa nahan. Mereka berdua akhirnya ketemu sama Morishige yang lagi moto-motoin jeroan tubuh orang yang kelihatannya baru aja mati. Mereka bertiga mutusin buat nyari teman-teman mereka biar bisa keluar bareng-bareng. Morishige mau nyari Mayu. Dia juga bilang ke Satoshi kalau di sekolah itu ada hantu anak-anak yang dulunya jadi korban pembunuhan guru mereka sendiri. Hantu anak-anak ini agresif banget. Mereka nggak pandang bulu dan bakalan nyerang kalau ngelihat ada siswa sekolahan yang kejebak di dunia ini. Kita pindah ke Ayumi sama Kishinuma. Nah, si Ayumi ini ngerasain palanya tuh sakit banget. Dia nggak betah ada di dunia ini. Salah satu hantu anak-anak datengin mereka. Abis nih hantu ngancem buat ngebunuh mereka, dia ngilang. Abis itu dateng tuh si Naho yang bilang dia udah lama mati di sini dan tujuannya tuh lagi nyariin seseorang yang penting bagi hidupnya. Ternyata Ayumi kenal sama si Naho ini. Naho ini orang yang nulis tentang ritual jimat keabadian Sachiko di internet. Yang jadi biang kerok kenapa mereka semua bisa ada di dunia ini. Naho terusan ngejelasin cara keluar dari dunia ini tuh dengan cara nenangin 4 roh anak-anak. Nah habis itu dimensi ini bakalan runtuh dan mereka semua bisa keluar dari dunia yang penuh siksaan ini. Pertama yang harus dilakuin itu nemuin pembunuhnya dan buat dia ngakuin kalau dialah pembunuhnya. Naho bilang pembunuhnya itu juga ada di sekolah ini. Tiba-tiba si Naho ngilang dan ninggalin boneka yang ada namanya Yoshikazu.
Kita lanjut ke sudut pandang Bu Yui. Dia lagi baca-baca koran yang isinya artikel pembunuhan di sekolah itu. Di koran nyebutin kalau pembunuhnya itu motong lidah korbannya sampai korbannya itu kehabisan darah. Dan yang paling parah, salah satu anak yang jadi korban tuh sampai kehilangan palanya setengah. Bu Yui terusan masuk ke sebuah ruangan. Di situ ada si Mayu. Nah, dia ini malah kelihatan akrab banget sama dua hantu ini. Dan gobloknya, si Mayu ini bilang mau netep di situ buat nemenin bocah-bocah ini. Tapi ya gurunya ini ngelarang dan ngajakin dia pergi dari situ buat nyari teman-teman yang lain. Dua hantu ini marah karena Bu Yui mau ngerebut Mayu dari mereka. Jadi hantu-hantu ini nyeret dan ngancurin tubuhnya Mayu ke tembok. Bu Yui yang lihat itu shock berat. Kita balik lagi ke Morishige. Dia udah nyari Mayu Suzumoto kemana-mana, tapi nggak ketemu. Dia tuh udah mendem perasaan lama sama si Mayu ini, tapi nggak berani bilang. Nah, si Morishige ternyata seneng ngeliatin penderitaan orang lain. Makanya, tadi dia banyak moto-motoin mayat. Satu foto yang buat dia tertarik tuh foto mayat orang yang hancur di tembok pas ketemu sama Satoshi tadi. Ngeliat itu, si Morishige ini jadi seneng banget. Sepertinya fetisnya itu tuh terpenuhi. Tiba-tiba Morishige dapat telepon. Mayu. Dari situlah dia sadar foto yang dia lihat tuh tubuhnya Mayu yang mati gara-gara dibunuh sama hantu anak-anak. Si Morishige kena mental akhirnya. Satoshi bareng adeknya ketemu sama hantu Sachiko. Nih hantu beda dari hantu-hantu yang lain, karena Sachiko nggak ada luka sama sekali. Sachiko nunjukin jalan ke mereka. Mereka berhasil keluar dari gedung. Sachiko nuntun mereka buat masuk ke gedung lain, buat terus ke jalan keluar utama. Di luar itu udah banyak mayat-mayat yang pada mati mengenaskan. Si Yuka udah nggak tahan, soalnya dia dari tadi nahan kencing. Yuka ngajakin Sachiko buat nemenin dia kencing, sedangkan abangnya katanya mau nungguin di dalam. Satoshi nemuin buku punya Kizami Yuya, yang di dalamnya ada robekan bekas ritual Sachiko. Baru aja mau loncat pagar buat kencing, Yuka didatengin sama hantu anak-anak, dan Sachiko pun ngilang. Abangnya yang ngedenger teriakan adeknya nggak bisa keluar lagi, karena pintu tiba-tiba kekunci. Yuka balik lagi ke gedung awal. Yuka nyari-nyariin abangnya, ya tentu aja nggak ada di gedung itu. Dia akhirnya ketemu lagi sama Morishige, yang lagi mukul-mukulin mayat demi muasin nafsunya ini. Ngelihat kelakuan temen abangnya itu, Yuka jadi makin takut. Dia pun kabur dari situ. Si Morishige ngejar dia. Si Yuka sembunyi di lantai yang bolong. Dia ditemuin sama Yuya Kizami, yang kebetulan juga nyariin adeknya. Nah, nih orang yang bukunya ditemuin sama si Satoshi tadi. Akhirnya Yuka bareng sama nih orang. Ketemu dah tuh mereka berdua sama Morishige yang udah kesetanan. Langsung aja sama si Kizami, Morishige ini dibunuh pakai pisau yang dibawanya. Si Yuka mulai ragu nih orang beneran baik apa kagak. Si Kizami bilang ke Yuka bakalan ngelindungin dia dari para hantu, seperti dia ngelindungin adeknya. Dan katanya dia bakalan ngebunuh Yuka nanti. Ngedenger itu si Yuka kabur dari Kizami. Sachiko ngajak Yuka sembunyi di suatu ruangan. Untungnya ada orang yang mukul pala Kizami sampai dia pingsan. Orang ini tuh ternyata hantu si guru pembunuh, si Yoshikazu. Kita ke si Satoshi. Dia berharap adeknya bakalan baik-baik aja. Dia baca di koran kalau pembunuhan di sekolah ini cuma satu yang selamat. Namanya Shinozaki Sachiko. Satoshi heran kalau Sachiko ini selamat. Kenapa tadi Sachiko ini muncul jadi hantu di sekolah ini? Si Satoshi di ruangan itu juga nemuin kaset video tentang kasus ini dan buku catatan yang isinya cara balik ke dunia asli. Si Satoshi kekunci di ruangan itu. Terusan muncul roh Naho yang ngasih tahu kalau alasan Satoshi sama temen-temennya bisa kelempar di dunia ini tuh karena ngelakuin ritual keabadian Sachiko terus gagal. Mungkin karena salah satu dari mereka ngucapin mantranya nggak pas. Dia dipindahin sama Naho ke tempat lain di sekolah itu. Kita ke si Ayumi sama Kishinuma. Mereka ngebawa boneka yang ada tulisan Yoshikazu. Nah, menurut koran yang mereka baca, nama yang ada di boneka itu mirip persis sama nama guru pembunuh itu. Mereka kaget boneka ini ngeluarin suara pengakuan. Yuga.
Sampai akhirnya mereka nemuin tembok yang bolong. Nah, di dalamnya ada kantong yang ada nama Yoshizawa Ryo. Dia tuh salah satu anak yang jadi korban pembunuhan dan jadi hantu tadi. Kantong itu isinya lidah manusia. Muncullah hantu Ryo yang terus-terusan bilang buat minta dibalikin. Dia nyerang Ayumi, ternyata dia mau lidahnya balik. Setelah dia ketemu lidahnya, akhirnya si hantu Ryo ini hilang dan udah nggak gentayangan lagi. Akhirnya mereka berdua berhasil buat nenangin dua hantu anak-anak yang lain. Sisa hantu anak yang terakhir yaitu si Sachiko. Tapi karena Sachiko ini kan berhasil selamat pas pembunuhan itu, mereka bingung cara nenangin rohnya yang pasti bakalan beda dari roh anak-anak yang lain. Mereka berdua mutusin buat nyari tahu caranya. Tiba-tiba ada gempa. Mereka berdua pingsan ketimpa plafon sekolah. Bangun-bangun mereka berdua udah balik ke dunia mereka. Mereka seneng banget berhasil balik. Tiba-tiba muncul portal ke dunia sekolah SD itu. Portal itu berubah jadi salah satu hantu yang udah berhasil mereka tenangin. Ternyata yang nyelamatin mereka berdua tuh roh hantu ini. Hantu ini namanya Yuki. Bilang kalau dia bentar lagi bakalan balik jadi roh jahat lagi yang suka nyiksa orang. Dia pun ngasih tahu kejadian yang sebenarnya sama Ayumi. Ternyata yang ngebunuh anak-anak ini tuh bukan guru itu, tapi si Sachiko. Guru ini tuh cuma dimanfaatin sama Sachiko buat nangkep dan nyekap anak-anak. Tapi yang ngebunuh tetap si Sachiko. Ayumi ngajakin Kishinuma balik lagi ke dunia SD itu buat nyelamatin temen-temennya yang lain dari si Sachiko ini. Si Kishinuma tentu nggak setuju dong. Masanya dia harus balik lagi ke dunia penuh siksaan itu. Lah si Ayumi ini kecewa katanya gara-gara Kishinuma nggak mau ikut dia balik ke sana lagi. Ayumi minta Yuki nganterin dia ke sana lagi. Kita ke si Satoshi. Dia akhirnya ketemu sama si Naomi yang masih nangis atas kematian sahabatnya Seiko. Naomi ngasih tahu kalau Seiko ini udah mati gantung diri. Kali ini kita ke Yuka. Di ruangan itu dia ngelihat Sachiko yang malah mau ngebunuh dia. Yuka pun pergi dari ruangan itu. Dia di ruangan itu malah ketemu sama Kizami lagi yang udah dikulitin setengah sama Sachiko. Kita ke si Ayumi. Dia mulai nyariin teman-temannya yang lain. Dia ngelihat Morishige yang udah mati. Satoshi sama Naomi juga nyariin yang lain. Sampai mereka bertiga ngedengar suara si Yuka. Yuka. Satoshi, watashi wa daijoubu. Hayaku Yuka-chan no toko ni. Ternyata adiknya Satoshi ini diikat sama Kizami. Dia disiksa di meja. Matanya dicongkel satu dan perutnya ditusuk sampai darahnya itu muncrat kemana-mana. Beruntungnya Kishinuma datang dan mukul Kizunami sampai palanya copot. Ternyata Kishinuma ini ngikut Ayumi buat balik lagi ke SD terkutuk ini. Terusan Kishinuma ngelawan hantu Yoshikazu, guru pembunuh. Yoshikazu berhasil ngelukain mata Kishinuma. Ayumi datang dan langsung ngebawa Yuka pergi dari situ. Kishinuma pun ngorbanin dirinya mati di situ biar Ayumi bareng Yuka bisa kabur dari situ. Kishinuma juga jujur alasan dia balik lagi ke dunia ini karena dia diem-diem ada rasa sama Ayumi. Satoshi datang dan ngajakin Ayumi pergi dari situ. Yuka pun mati di pelukan abangnya karena kehabisan banyak darah. Mereka bertiga nontonin kaset video yang ditemuin Satoshi. Ayumi terusan nyimpulin apa yang dia tahu sejauh ini tentang kasus pembunuhan anak-anak di SD ini. Selama ini orang-orang taunya pembunuh anak-anak itu tuh si anak kepala sekolah yang juga guru di situ, si Yoshikazu. Tapi ternyata dia tuh cuma dimanfaatin sama pelaku sebenarnya yaitu si bocah yang namanya Sachiko. Nah, yang nyelidikin serta ngebuat kaset ini tuh seorang penulis novel horor yang namanya Kibiki Kou. Dia bareng asistennya si Naho yang rohnya udah kita lihat tadi. Tapi mereka berdua keburu mati sebelum mecahin kasus ini. Cara kabur satu-satunya dari situ tuh pakai robekan jimat pas ritual itu. Serta harus udah nenangin seluruh jiwa korban. Dan ngebuat pembunuh sebenarnya itu ngakuin perbuatannya. Yaitu ya si Sachiko ini.
Kan si Ayumi ini udah nenangin jiwa hantu anak-anak itu. Berarti langkah selanjutnya yang harus mereka lakuin itu nemuin Sachiko dan buat dia ngakuin kelakuannya itu. Mereka bertiga nyoba nyari Bu Yui yang masih hidup di sekolah itu. Mereka mencar Ayumi sendiri dan Naomi bareng sama Satoshi. Mereka mau nyoba ngecek di UKS. Nah, si Naomi ini ternyata diem-diem ngambil robekan kertas punya siswa lain yang udah mati. Di dalam UKS mereka nemuin buku catatan punya emaknya si Sachiko. Emak Sachiko itu dulunya perawat di UKS SD itu. Jadi emaknya Sachiko ini udah mati. Tepatnya sekitar 20 tahun lalu sebelum peristiwa pembunuhan di sekolah dasar ini. Jadi ketahuan dah tuh kenapa Sachiko demen bunuh anak-anak. Tujuan Sachiko ngebunuh itu biar roh emaknya yang udah kebunuh nggak kesepian katanya. Kita ke si Ayumi yang nemuin Naho di perpustakaan. Akhirnya ketahuan tuh kalau Naho sengaja bohongin orang-orang kalau ritual itu tuh ritual persahabatan. Padahal itu mah ritual kutukan. Abis nenangin rohnya, dia dapat buku catatan dari si Naho ini. Di buku itu ketahuan penyebab kematian emaknya Sachiko, yaitu jatuh dari tangga dan mati karena kepalanya dulu yang jatuh. Di hari itu juga Sachiko hilang. Ayumi akhirnya ketemu sama Bu Yui. Baru aja mereka mau nyariin Satoshi sama Naomi, tiba-tiba ada gempa. Bu Yui mati karena kejatuhan reruntuhan atap. Lantai tempat Ayumi duduk itu runtuh, yang akibatin dia jatuh ke bawahnya. Satoshi sama Naomi mau pergi ke ruang Capsek. Nah, di jalan penghubung antar gedung satu ke gedung lain, mereka ngelihat reka adegan Capsek jatuh berulang-ulang kali. Pas sampai di ruang Capsek, mereka ngelihat banyak banget ketempel jimat. Di laci meja, Satoshi nemuin gunting sama kantong. Pas dia pegang gunting itu, dia dapat penglihatan. Di hari kematian emaknya Sachiko, dia mau diperkosa sama Pak Capsek. Lari dah tuh emaknya Sachiko. Akhirnya dia kepleset dan jatuh dari tangga. Dan Sachiko yang ngelihat peristiwa itu dibunuh sama Pak Kepala Sekolah. Dia nyekik Sachiko sampai mati dan ngubur Sachiko di ruang bawah tanah. Tapi setiap malam abis ngelakuin perbuatannya ini, Pak Capsek selalu didatengin Sachiko lewat mimpi. Karena takut Sachiko ngebocorin rahasianya, mayat Sachiko dipotong lidahnya sama Pak Capsek ini. Di ruang Capsek itu, mereka berdua nemuin jalan ke ruang bawah tanah. Pas sampai di bawah, mereka ngedenger ada yang datang. Ternyata itu tuh hantu anaknya Pak Capsek, guru yang jadi pelaku pembunuhan anak-anak. Dia ngebawa mayat Seiko dan motong lidahnya. Terus orang ini ngebawa mayatnya di ruang lain. Si Satoshi sama Naomi sembunyi di bawah meja. Naomi yang lihat sahabatnya digituin tentu marah dan ngejar Yoshikazu ke ruang lain. Di ruang itu dia dilihatin perbuatan sebenarnya si Naomi. Muncul tuh aura-aura kegelapan di tubuhnya Naomi pas ngelihat video itu. Video dimana ternyata dia yang ngebunuh si Seiko. Dialah yang ngegantung si Seiko pas di awal cerita tadi. Satoshi ngejar Naomi, tapi nggak nemu dia di mana. Akhirnya Satoshi ketemu sama Ayumi yang jatuh dari atas. Mereka berdua ketemu sama hantu Yuki. Mereka berdua disuruh buat nyari Sachiko biar ini semua selesai. Di salah satu ruangan mereka ketemu sama mayat Sachiko. Dan ada juga mayat Yoshikazu yang mati gantung diri. Dateng roh Sachiko jahat yang tiba-tiba nyerang mereka berdua. Di ruangan lain akhirnya Naomi nyeselin perbuatannya. Dan aura gelap itu pun hilang. Naomi pergi nyamperin Satoshi. Dia ngelihat Satoshi yang hampir dibunuh sama Sachiko. Mereka semua nyoba nenangin Sachiko dengan nyeritain yang sebenarnya ke Sachiko. Ternyata tujuan Sachiko ngedatengin orang-orang yang ngelakuin ritual tuh sebenarnya pengen ngasih tahu tentang pembunuhan yang dilakuin Pak Capsek ini. Tapi nggak bisa ngasih tahu karena lidahnya itu kepotong. Abis lidahnya dibalikin, roh Sachiko pun hilang. Dia udah tenang. Nah, saat ini dunia ini tuh bentar lagi hancur. Yuki nyuruh keluar dari dunia ini. Di luar gedung mereka ngadain ritual lagi pakai kertas robekan itu. Tapi Satoshi sadar kertas Naomi hilang dan dia ngambil punya orang lain yang gak bareng sama mereka. Jadi Satoshi ngasih kertas robekan itu ke Naomi. Terus dia katanya mau pakai kertas punya adiknya si Yuka. Ritual dimulai. Mereka ngucapin mantra itu 3 kali dan nyatuin kertas robekan ini.
幸子さんお願いします。幸子さんお願いします。幸子さんお願いします。幸子さんお願いします。Mereka berdua pun balik ke dunia asli. Tapi si Satoshi cuma tangannya doang yang balik. Badannya gagal buat balik. Karena ternyata kertas yang dipakai Satoshi bukan punya adeknya. Tapi dia nggak sadar pakai kertas punya Kizami yang dia temuin di buku Kizami itu. Beberapa hari kemudian Naomi ngurung dirinya di kamar dan jadi gila karena trauma kejadian di sekolah itu. Cerita ini pun berakhir. Gue juga kesel anjir sama Satoshi yang malah ninggalin adiknya gitu aja. Akhirnya adiknya mati kan. Karena udah tahu dunia itu tuh dunia yang penuh sangat amat hal-hal yang tak terduga, malah ninggalin adiknya. Ya mati dah tuh adiknya. Dia dapat karma kan. Jadinya dia ikutan mati juga tuh. Tangannya doang yang selamat. Gimana menurut lu cerita kali ini? Oh ya, anime itu diangkat dari game ya. Tapi gue gak main gamenya. Menurut kalian orang yang mainin gamenya itu ceritanya bagusan mana? Anime apa gamenya? Silahkan komen di bawah. Mungkin cukup sekian buat alur cerita kali ini. Sampai jumpa di video alur cerita lainnya. Bye-bye.